Halo, kembali lagi bersama saya Maitri Hanamanik di video metodologi penelitian. Nah, pada video kali ini kita akan mengangkat topik yang berjudul mengidentifikasi variabel penelitian dan juga definisi operasional. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, apa sih variabel penelitian itu? Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau objek dengan objek yang lainnya. Menurut Surabriyata, mengatakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Yang selanjutnya, variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, risiko, ataupun variabel bebas. Dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen yang atau terikat. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lainnya. Contohnya, berpengaruh asupan zat besi terhadap kejadian anemia pada remaja putri di sekolah menengah atas X. Maka, variabel independennya adalah asupan zat besi. Nah, yang selanjutnya ada variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Nah, contohnya adalah dampak pola makan terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2, maka variabel dependennya adalah kadar gula darah. Selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi dalam kurung, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga sebagai variabel independen yang kedua. Contohnya yaitu hubungan asupan zat gizi dengan indeks massa tubuh pada remaja. Peran stres adalah sebagai variabel moderatornya. Peran variabel moderator, stres dapat mempengaruhi hubungan antara asupan zat gizi dan juga IMT-nya. Misalnya, remaja dengan stres tinggi mungkin mengalami gangguan makan, sehingga meskipun asupan gizinya cukup, IMT-nya bisa tetap rendah. Sebaliknya, jika stres juga bisa menyebabkan pola makan emosional atau emotional eating, yang meningkatkan IMT meskipun asupan gizinya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Contohnya, hubungan defisiensi zat besi dengan konsentrasi belajar anak sekolah dengan status sosial ekonomi sebagai variabel kontrolnya. Variabel kontrol digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara defisiensi zat besi dan juga konsentrasi belajar tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya variabel kontrol. Mengontrol variabel status sosial ekonomi berarti memastikan bahwa perbedaan konsentrasi
Belajar yang diamati dalam penelitian ini benar-benar disebabkan oleh defisiensi zat besi, bukan karena perbedaan latar belakang sosial ekonomi anak-anak tersebut. Selanjutnya ada variabel interfering. Variabel interfering adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan juga diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat tersebut. Contohnya, dampak konsumsi fast food terhadap obesitas dengan asupan kalori harian sebagai variabel interfering. Asupan kalori harian berperan sebagai perantara yang menjelaskan bagaimana konsumsi fast food dapat menyebabkan obesitas. Tanpa adanya surplus kalori, seseorang mungkin tidak mengalami kenaikan berat badan meskipun mengonsumsi fast food sesekali. Namun, jika konsumsi fast food menyebabkan lonjakan kalori harian yang tinggi, maka risiko obesitas meningkat. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian, sedangkan cara pengukuran adalah di mana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya. Selanjutnya, definisi operasional ini adalah definisi variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan dalam pembuatan definisi operasional. Selain memuat tentang pengertian, variabel secara operasional juga memuat tentang cara pengukuran, hasil ukuran, dan skala pengukuran. Sehingga, dalam definisi operasional mencakup penjelasan tentang nama variabel, definisi variabel berdasarkan konsep atau maksud penelitian, hasil ukur atau kategori, dan juga skala pengukuran. Nah, secara garis besar, langkah-langkah penyusunan definisi operasional yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah terlebih dahulu variabel apa saja yang akan diteliti. Pastikan fungsi masing-masing variabel. Apakah sebagai variabel bebas, variabel terikat, ataupun variabel luar. Carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Bisa dari kamus, textbook, atau penelitian orang lain. Bisa juga merumuskan sendiri berdasarkan pengalaman atau rangkuman dari berbagai kepustakaan. Intinya adalah definisi konseptual lebih berfokus pada konsep suatu variabel. Nah, selanjutnya identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Sesuatu yang selalu ada lebih dari satu cara untuk mengukur sesuatu. Bisa dengan mengamati, membandingkan dengan hal lain, menanyakan, atau dengan metode lain. Selanjutnya, pilihlah cara apa yang akan benar-benar dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Pastikan spesifik dengan acuan yang jelas. Misalnya, apakah akan mengacu pada suatu kuesioner yang standar atau suatu metode yang benar-benar baru. Perlu rinci hingga bagaimana nantinya memperlakukan data yang diperoleh. Secara umum, ada 4 level pengukuran. Yang pertama itu skala nominal, kemudian ada ordinal, dan juga interval, serta rasio. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan judul pengaruh pola makan terhadap risiko obesitas pada anak sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh memiliki risiko obesitas lebih tinggi dibandingkan anak-anak dengan pola makan seimbang. Maka tentukanlah variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini. Maka jawabannya variabel independennya adalah pola makan dan juga variabel dependennya resiko obesitas pada anak sekolah dasar. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Seorang peneliti melakukan penelitian berjudul pengaruh asupan protein terhadap peningkatan massa otot pada atlet dengan aktivitas fisik sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet dengan asupan protein yang cukup mengalami peningkatan massa otot lebih signifikan dibandingkan yang asupan proteinnya rendah. Namun, aktivitas fisik tetap dijaga agar semua atlet dapat dalam penelitian melakukan latihan yang sama. Nah, mengapa aktivitas fisik perlu dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini? Ya, karena aktivitas fisik dijadikan variabel kontrol itu karena jika setiap atlet memiliki tingkat latihan yang berbeda, maka hasil peningkatan massa otot bisa dipengaruhi oleh latihan, bukan hanya asupan protein. Dengan mengontrol aktivitas fisik, peneliti dapat memastikan bahwa perubahan massa otot hanya disebabkan oleh asupan protein.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Sebuah peneliti yang berjudul Pengaruh Asupan Kalsium Terhadap Kepadatan Tulang dengan Usia sebagai Variabel Moderator dilakukan untuk mengetahui apakah usia mempengaruhi hubungan antara konsumsi kalsium dan kesehatan tulang. Mengapa usia dapat berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara asupan kalsium dan juga kepadatan tulang? Karena usia berperan sebagai variabel moderator, yang karena pada usia muda, tubuh lebih efisien dalam menyerap kalsium dan membentuk tulang yang kuat. Namun, seiring bertambahnya usia, efisiensi penyerapan kalsium menurun dan kepadatan tulang cenderung menurun akibat penuaan dan juga perubahan hormon. Terima kasih, sekian video kita pada metodologi penelitian kali ini. Terima kasih, bye-bye.